Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama malam hari ini, mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Sebab itu sama-sama kita berkumpul satu hati di dalam hadirat-Nya. Kita bawa setiap hati kita untuk datang memuji nama Tuhan. Mari bersama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami. Kami mau bawa setiap persembahan kami, hidup kami, pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau yang melakukan mujizat-Mu atas hidup kami, kesembuhan, pemulihan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu tak pernah berhenti Tuhan. Kau menyediakan bagi setiap kami sesuai dengan rancangan dan waktu-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian-Mu, katakan Bapakku, segala rancangan-Mu Tuhan, Tuhanku, Engkau heran perbuatan-Mu, sebab Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan Bapakku, Engkau ajar, amin, segala rancangan-Mu Tuhan ku sanggup, Tuhanku, Engkau heran segala perbuatan-Mu Tuhan. Dengan iman, dengan hati yang percaya kami nyatakan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi.
sungguh hati nyatakan Bapa. Oh, Bapakku, kami percaya Tuhan kuasa-Mu segala rancangan Tuhanku, perbuatan-Mu heran, perbuatan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sebab itu dengan hati yang percaya Tuhan kami nyatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Sebab kami tahu Tuhan, Kau yang pegang hidupku. Kami bersyukur. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang sanggup. Engkau ajaib atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang heran. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku, Engkau heran. heran Amin. perbuatan-Mu. Sebab hati kami percaya Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kau selalu setia dalam hidup kami ya Tuhan. Kau menyediakan semua yang kami perlukan ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau membuktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga
malam hari ini ya Tuhan kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sempurnalah jalan-Mu dalam hidup kami. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Yesus, perlu. Kau setia. Kau setia, Amin ya Tuhan. Kau Kau setia, Kau mulia. Bapa, Karena Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Segala yang kami perlukan, Engkau yang menyediakan ya Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau Karena Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Kau sediakan ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Sekali lagi sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Kau yang menyediakan. Kau menyediakan yang ku Kau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, Kesetiaanmu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Karena Kau Bapa yang setia ya Tuhan. Oh haleluya. Kau menyediakan yang ku Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setiamu ada dalam
tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi kesetiaan-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang terus menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Semua yang kami perlukan melimpah atas kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang sampai selalu, sekarang dan selalu terbukti kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Yesus, Kau setia, Kau setia, Kau Bapa yang setia ya Tuhan. Bapa Kau setia. Sungguh kesetiaan-Mu terbukti Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami sampai malam hari. Kami mau berjalan terus bersama dengan-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Yes. Kau yang bersama dengan kami, berjalan bersama kami, bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama Tuhan yang kami. bersama Kami berjalan bersama. biar kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ku tak Karenanya kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar, Ku tak gentar, sebab kami bersama Tuhan dengan Engkau. Allahku Yes, bersama Kau menyertai setiap langkah kami. Tuhan yang bersama kami. bersama Kami berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Kau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun langkah setiap kami. Karenanya kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, kami tak perlu gentar. Sebab Tuhan memegang tangan setiap kami. Kau yang memberikan kekuatan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang bersama kami. berjalan bersama kami. Sama kami. Ku tak takut, Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Kami berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali kumpulkan kami di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan kami membuka hati bagi firman-Mu Bapak, berbicara bagi kami karena kami tahu dan percaya hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di mesbah doa. Hari-hari ini banyak yang sakit saudara ya, jadi
panas ya bumi yang meningkat terutama di wilayah Indonesia dan beberapa wilayah lainnya akan menyebabkan ya kita dehidrasi dan juga mengganggu sistem imun. Karena itu banyak minum air putih, ya banyak makan buah, ya dan yang pasti banyak bersukacita. Banyak memuji Tuhan di Mesbah Doa ya supaya semua kita sehat. Saya juga bersyukur saya keliling terus hari-hari ini ya, tapi Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Besok saya akan ada di Surabaya. Buat saudara yang ada di Surabaya, ya besok saya pelayanan di GSJS Surabaya. Iya baik saudara, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Nama saya Dia dari Jogja. Ya shalom yang ada di Jogja ya. Saya mengikuti channel Ibu tuh sejak bulan Juni tahun 2021 ya. Puji Tuhan Bu, lewat khotbah-khotbah Ibu saya sangat terberkati. Dan juga semua khotbah Ibu telah banyak mengubahkan karakter buruk. Ya saya menjadi dan bahkan saya sekarang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya memang itulah tujuannya firman Tuhan itu mengubahkan karakter buruk kita. Dan saya juga sudah berjanji kepada Tuhan Yesus ya, kalau saya ini disembuhkan dari sakit saya, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Jadi begini Bu, beberapa bulan yang lalu saya itu sakit batuk dan cukup lama. Ya sudah sebulan lebih tidak sembuh-sembuh. Memang saudara sekarang ini ya batuknya itu beda ya. Sakit batuk ada yang 1 bulan, 2 bulan ya, nggak tahu penyebabnya apa. Tapi tetap bersyukur saja dan bersukacita ya, banyak minum air putih. Jadi Ibu Diah dari Jogja mengalami sakit batuk sudah sebulan lebih. Bahkan sudah bolak-balik berobat gonta-ganti dokter. Tapi semakin hari bukannya semakin sembuh malah semakin parah. Saat batuk bahkan saya merasakan sakit di tulang rusuk bagian dada saya terasa sangat nyeri. Iya saudara, batuk sudah 1 bulan ya pasti nyeri ya tiap hari. Itu pasti sudah ya nyeri sekali itu dadanya. Karena tidak sembuh-sembuh ya bahkan dada saya terasa nyeri sekali, timbul khawatir lalu saya mencari info. Ya lewat googling ya, di Google cari info tentang apa yang membuat sakit itu seperti itu. Ternyata setelah menemukan info dari Google bukannya sembuh justru membuat kehilangan damai sejahtera. Ya itulah orang tuh ya kalau suka cari-cari tahu malah kehilangan damai sejahtera. Kenapa kehilangan damai sejahtera? Karena waktu saya baca ya di sana Google mengatakan biasanya itu terkena kanker paru-paru. Jadi iblis terus mengintimidasi saya bahwa saya ini kena kanker paru. Saya jadi ingat puji Tuhan apa yang Ibu Debbie pesankan ya lewat firman Tuhan bahwa tidak usah takut, hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Lalu saya belajar untuk pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Saya terus rajin ikut mesbah doa, mesbah syukur pagi dan malam. Bahkan setiap Ibu Debbie mendoakan bagi yang sakit untuk tumpang tangan. Pada bagian yang sakit itu saya juga mengikuti Bu. Tidak terasa hari demi hari batuknya mulai hilang dan bahkan akhirnya sembuh puji Tuhan. Ya saya mengucap syukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih juga buat Ibu Debbie karena telah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Amin. Doa saya semoga Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Diah dari Jogja. Ya saudara itulah manusia saudara ya. Ketika sakit gak sembuh-sembuh pengen cari tahu ini saya ini kenapa ya kok batuk dada saya sakit. Akhirnya cari-cari di Google. Lalu keluarlah Google berkata ya biasanya kalau orang sakit di dada itu batuk ya kena kanker paru. Lalu ketakutan diintimidasi iblis. Ya untung puji Tuhan Ibu Dia terus setia ikut mesbah doa mesbah syukur sehingga ya mengimani firman Tuhan. Ingat benar ya hidup mati kita di tangan Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis saudara. Seringkali sakitnya biasa tapi karena kena intimidasi iblis sakitnya malah menjadi luar biasa. Akhirnya Bu Dia terus berdoa setiap malam letakkan tangan di bagian yang sakit dan hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Puji Tuhan.
sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, saudara, kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita. Sudah di 2 Tawarik, masih di pasal 36. Kita sudah membaca kemarin bagaimana Yosia mati dibunuh oleh Raja Fir'aun Neko dari Mesir, karena ya memang sudah dinubuatkan Tuhan bahwa Yosia tidak akan melihat penghukuman Tuhan, sebab Tuhan akan menghukum Yehuda dan Yerusalem. Ya, tetapi Tuhan berkata karena Yosia mendengarkan firman Tuhan, berespon dengan baik, sehingga Tuhan tidak akan menimpakan itu di zaman dia hidup, tetapi setelah dia mati. Lalu akhirnya Tuhan izinkan Yosia dibunuh oleh Neko, Raja Mesir, lalu digantikan oleh anaknya, yaitu Yoahas, ya. Dan akhirnya Yoahas ya diangkat menjadi raja. Lalu ketika itu dia ditawan ke Mesir, lalu ya namanya diganti dengan dia akhirnya mati dan namanya diganti pada waktu itu dengan Yoyakim, ya. Dan akhirnya saudara kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim itu saudara Yoahas. Lalu Yoahas ditahan di Mesir dan Eliakim itu namanya diganti menjadi Yoyakim. Lalu Yoyakim mati, digantikan anaknya Raja Yoyakin, ya, tadi sekarang Yoyakin. Lalu sekarang kita sudah sampai ke 2 Raja-Raja, 2 Tawarik pasal 36. Bagaimana akhirnya ya kita lihat bahwa Yehuda akan segera masuk ke penghukuman karena murka Tuhan, mereka dibuang ke Babel. Iya, dan kita juga sudah membaca kemarin di 2 Tawarik 36, saudara, bagaimana akhirnya runtuhnya kerajaan Yehuda ketika pada waktu itu ya Tuhan izinkan sebab mereka menolak nabi-nabi Tuhan, menolak firman Tuhan, dan Tuhan berkata tidak akan ada lagi pemulihan yang terjadi, sehingga kita sudah kemarin membaca ya akhirnya saudara Tuhan izinkan pada waktu itu Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim, ya, di 2 Tawarik 36 ayat yang ke-17 kemarin kita sudah baca. Ya, dan orang Kasdim datang membunuh semua teruna-teruna, orang muda, gadis, pemuda, ya, dan akhirnya yang disisakan itu pun dibawa ke Babel semuanya. Sebab Tuhan itu memperingatkan Yehuda, saudara, tentang dosanya yang terus menerus. Ya, sehingga tidak lagi bisa dipulihkan keadaan bangsa itu, ya, karena mereka melupakan kebaikan Tuhan. Dan hanya untuk melihat mereka berpaling daripada Allah saja, ya, Tuhan itu murka, saudara. Akhirnya situasi tidak mungkin diperbaiki. Karena itu saudara, kita ambil juga kesimpulan bahwa waktu kita ini terus berdosa terus, maka tidak mungkin dipulihkan. Kemarin kita sudah sampai di 2 Tawarik 36 dan sudah sampai di ayat 21, ya, dikatakan di sana demikianlah akhirnya Tuhan menggenapkan ya apa yang sudah difirmankan diucapkan lewat Nabi Yeremia bahwa hingga 70 tahun ya mereka dalam masa pembuangan. Jadi secara menarik di sini kita melihat bahwa prediksi mengenai pembuangan itu dengan memberitahu bagaimana umat Allah akan dibuang dari negeri mereka karena tidak mentaati Tuhan. Dan salah satu hukuman yang mereka abaikan yaitu ia menyatakan bahwa 1 tahun ya dalam setiap 7 tahun tanah itu harus dibiarkan tidak ditanami dan beristirahat dari menghasilkan panen. Ya, sehingga 70 tahun masa pembuangan itu memungkinkan tanah itu akhirnya beristirahat dan membayar tahun-tahun di mana orang-orang Israel tidak mentaati hukum ini, saudara. Ya, jadi Tuhan sudah beri peraturan tapi mereka tidak taat. Sehingga Tuhan akhirnya menjatuhkan penghukuman. 70 tahun itu bukan masa yang singkat, mereka berada di pembuangan. Lalu kita lanjut sekarang ayat 22, 2 Tawarik 36. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, ya, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah
dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Ya, akhirnya saudara, ya Kores dipakai Tuhan. Ya Kores itu membuat pengumuman, ya ini 48 tahun setelah bait Allah itu dihancurkan. Pada tahun setelah dia menaklukkan Babel, kitab Esra itu menceritakan kisah tentang pengumuman ini dan kembalinya orang-orang buangan itu ke Yehuda. Jadi di kitab 2 Tawarik ini berfokus saudara pada penyembahan yang benar dan yang tidak benar kepada Allah seperti dilambangkan oleh bait Allah di Yerusalem. Daud merencanakan bait Allah tersebut, tapi Salomo lah yang diizinkan Tuhan untuk membangunnya. Ya, dan karena kemudian mengadakan pelayanan pentahbisan terbesar yang pernah dilihat dunia, dan ibadah dalam bait Allah itu diatur dengan luar biasa. Namun akhirnya raja-raja jahat diangkat dan duduk di kursi kepemerintahan. Mereka tidak lagi mengikuti aturan Tuhan. Mereka mencemarkan bait Allah, membawa masuk penyembahan berhala. Bahkan mereka merendahkan nilai-nilai ibadah yang sedemikian kudus kepada Allah. Jadi kita lihat sini saudara, hati-hati jangan kita memasukkan sesuatu yang tidak kudus di dalam rumah Tuhan, karena itu melanggar ya. Sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar dari Babel itu pun diizinkan menghancurkan bait Allah. Dan raja-raja lenyap dan bait Allah pun akhirnya hancur. Dan orang-orang akhirnya dibuang. Ya, bangsa itu dilucuti sampai ke dasar-dasarnya, dipermalukan oleh Tuhan. Namun ya bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan itu selalu besar. Ketika segala sesuatu dalam hidup kita ini kelihatan ya sedang dilucuti, sedang dipermalukan Tuhan, ya maka marilah kita tetap memiliki hati yang terus mau introspeksi dan bertanya kepada Tuhan apa maksud Tuhan dari semua itu saudara ya. Dan kita hari ini masuk di kitab yang baru yaitu Esra saudara ya. Kita lihat dan kitab Esra ini ya sesudah 70 tahun itu dalam pembuangan, orang-orang tawanan akhirnya kembali dari Yehuda, kembali dari ke Yehuda dan diperbolehkan pulang ke kampung halaman mereka. Ya, hampir 50.000 orang melakukan perjalanan kembali ke bait Allah, tetapi mereka menjadi kecil hati karena perlawanan. Dan sesudah mendapat dorongan semangat dari Hagai dan Sakaria, mereka itu kembali bertugas menyelesaikan bait Allah. Ya, dan kita akan lihat saudara dalam kitab Esra ini apa pesan Tuhan setelah mereka kembali dari pembuangan. Ya, iya kita masuk dalam Esra pasal yang pertama. Ayat yang pertama mulai di sana judul perikopnya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ya beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi ini telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi saudara, puji Tuhan ya, ketika kita melihat kitab Esra ini dimulai itu sejak tahun 538 sebelum Masehi. Yaitu 48 tahun setelah Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan mengalahkan kerajaan selatan yaitu Yehuda dan membawa orang-orang Yahudi itu ke Babel. Ya, dan Nebukadnezar meninggal di tahun 562 dan karena para penggantinya tidak kuat, Babel akhirnya dikalahkan oleh Persia tahun 539.
Ya, tepat sebelum berbagai peristiwa yang dicatat dalam Alkitab ini, baik orang Babel maupun orang Persia memiliki kebijakan dan kelonggaran terhadap para tawanan mereka, yaitu dengan mengizinkan mereka untuk memiliki tanah dan rumah serta memiliki pekerjaan selayaknya orang biasa ya. Jadi banyak orang Yahudi seperti Daniel, Mordekai, Esther bisa menduduki posisi-posisi terkemuka dalam bangsa itu. Dan Raja Kores dari Persia itu maju selangkah lebih maju. Dia mengizinkan banyak kelompok orang buangan termasuk orang-orang Yahudi boleh kembali pulang ke kampung halaman mereka. Dengan melakukan hal ini, dia berharap bisa memperoleh kesetiaan mereka dan demikian itu menyediakan saudara bagi dia, yaitu ya perbatasan-perbatasan kerajaannya itu lebih luas dan bahkan dia mendapatkan banyak pengaruh ya dari orang-orang itu saudara. Dia menyuruh mereka itu pulang ya. Jadi saudara ini di sini juga lah makanya kita tahu ketika pembuangan itu Daniel, Sadrak, Mesak, ya juga kisah tentang Esther di kerajaan Persia itu sejak dari pembuangan itu saudara ya. Mereka berada di Persia. Lalu Tuhan mengizinkan atau lunakkan hati Raja Persia untuk menyuruh mereka pulang. Dikatakan bahwa mereka harus pulang dan membangun bait Allah, bahkan orang-orang yang tertinggal di sana harus menyokong ya pembangunan rumah Tuhan itu. Ayat 5, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan juga orang-orang ya mereka itu orang-orang Lewi, yakni setiap orang-orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang, perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh orang mengeluarkan semua itu di bawah pengawasan Mitredat, ya bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sebasar pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 20 9 pisau, 30 piala emas 30 piala emas pula 410 piala perak dikatakan di sana, dan 1000 emas dan 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sebasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Jadi ya bersyukur orang-orang ya Yehuda ini karena Tuhan itu mungkin mendengar doa mereka. Lalu Tuhan izinkan Raja Persia Kores mengalahkan Babel. Lalu dia ambil alih pemerintahan di sana dan mereka semua diizinkan pulang. Bahkan barang-barang dari rumah Tuhan itu dikembalikan semua ya oleh Kores untuk dibawa kembali ke dalam rumah Tuhan. Dan akhirnya pada waktu diizinkan pulang, banyak orang Yahudi memilih untuk pulang ke Yerusalem ya, tetapi banyak juga yang memilih untuk tetap tinggal di Babel, karena sekalipun mereka orang buangan, ya beberapa dari mereka diizinkan bekerja, boleh memiliki rumah di Babel. Ya jadi ada yang pulang, ada juga yang tetap tinggal. Dalam perjalanan mereka kembali memang sulit saudara, berbahaya bahkan mahal. Berlangsung lebih dari 4 bulan ya ketika mereka pulang. Dulu belum ada pesawat. Ya mereka pulang berjalan kaki dengan kondisi yang buruk. Ya dan Yerusalem dan daerah di sekelilingnya juga masih berupa reruntuhan. Orang-orang yang tinggal di wilayah itu semua juga bersifat bermusuhan. Tetapi catatan Persia menunjukkan bahwa banyak orang Yahudi yang dalam pembuangan telah mengumpulkan kekayaan besar sehingga mereka bisa pulang ke Yerusalem.
Dan itu berarti mereka akan menyerahkan segala yang mereka miliki dan sehingga mereka harus memulai dari awal. Ya, tetapi mereka pulang karena mereka rindu dengan kampung halaman dan ya mungkin mereka kembali mau memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama karena mereka pulang juga mereka harus membangun kembali bait Allah itu. Ya, tapi saudara, dimanapun Tuhan izinkan kita berada, biarlah yang menjadi prioritas pertama di hidup kita itu Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan, jangan menyakiti hati Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan agar hidup kita juga boleh dimuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Bahwa kami tidak mau bermain-main dengan dosa supaya keadaan kami tidak menjadi buruk. Tapi sebaliknya ajar kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu. Menghormati Tuhan, menghormati rencana Tuhan, menghormati pengorbanan Tuhan di hidup kami. Bebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, judi, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kepahitan, kekecewaan, amarah. Tuhan kami tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami belajar hidup dalam kekudusan. Maka Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengalami sakit. Mari saudara kita yang sakit malam ini letakkan tangan kita di dada. Percaya dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan yang besar. Kami berdoa sembuhkan setiap kami yang sakit. Dan biarlah Tuhan lewat hidup kami nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sembuh Tuhan. Berkati setiap mereka yang merindukan cari pekerjaan. Tuhan juga pertemukan yang terbaik yang ingin menjual aset untuk melunaskan hutang piutang yang terbeban terlilit dalam masalah keuangan. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, dijauhkan dari kekacauan, pemberontakan, bahkan apapun bencana. Tuhan tolong selamatkan bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah sehingga semakin banyak orang datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dilayakkan Tuhan, bahkan berhenti dari setiap keinginan-keinginan dosa Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi, apa yang sudah diperbuat bagi bangsa ini Tuhan membalaskan berlipat kali ganda. Dan kami juga berdoa untuk pelantikan presiden mungkin di bulan Oktober nanti. Biarlah presiden yang baru atas Indonesia juga boleh menjadi presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita juga melepaskan berkat bagi bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya terjadi lawatan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua kami lepaskan Tuhan. Biarlah anugerah berkat damai sejahtera-Mu turun atas semua bangsa-bangsa. Karena itu Bapak Ibu mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Shalom saudara dan Tuhan Yesus memberkati.